Ya, selamat malam semuanya. Kita bertemu lagi ya, sudah 8 orang ya, 8 orang. Bisa dengar suara saya? Kedengaran? Bisa, Pak. Oke, Pak. Ya. ya, bentar ya, bentar. Ya, Pak. Baik, ya selamat malam ya, belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru. Kita ada masih di minggu pertama ya, minggu pertama di Januari 2021. Informasi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan perkuliahan kita tentunya masih berlangsung dalam suasana pandemi, jadi masih daring gitu ya, masih belum ada tatap muka ya, kemungkinan sampai akhir semester ini masih daring. Kemudian juga berkembang informasi bahwa memang kondisinya di beberapa daerah semakin meningkat ya kasus positif, jadi tetap berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas, apalagi kalian semuanya sudah punya profesi ya, jadi mudah-mudahan bisa tetap menjaga aktivitas dalam keseharian Anda dengan protokol yang baik. Oke, hari ini pertemuan sebetulnya hanya mengevaluasi saja, mengevaluasi di dua minggu terakhir ya. 2 minggu terakhir saya sudah memberikan tugas berkaitan dengan proyek, karena memang ini kan mata kuliah kita adalah perencanaan strategis SITI ya. Nah, karena konsentrasi Anda itu di bisnis gitu kan, otomatis ya kita kaitkan dengan kegiatan bisnis yang kira-kira bisa dilaporkan gitu. Nah, saya mencoba untuk memberikan ruang supaya tugas ini bisa fleksibel. Artinya kalau di minggu pertama kan saya sudah sampaikan Anda boleh memilih apakah di tempat Anda sendiri atau di tempat lain, sekira-kiranya Anda dapat informasi atau datanya mudah dari sana. Nah, sebagian memang saya lihat ada yang agak kebingungan kalau saya lihat dari kontennya ya, karena nggak semuanya berkiprah dalam bisnis praktis ya. Jadi ada yang dinas gitu ya, ada yang kerja, jadi memang agak-agak susah gitu kan untuk kita mencari. Tapi usahakan saja supaya anggap bahwa Anda punya sebuah rencana, katakanlah sebuah rencana untuk bisnis ya. Apakah di tempat kerja Anda bisa ceritakan kira-kira informasi bisnis apa yang bisa diperoleh dari sana, itu sebetulnya nggak ada masalah. Ya, jadi sekalipun mungkin Anda nggak berada di bidang itu ya, di bidangnya ya Anda minimal bisa melihat ya apa sih yang kira-kira bisa diangkat dari sana. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Ya, saya lihat dari nanti next week baru kita bahas, karena ini ada yang di tugas 2 ada yang belum ngumpul nih. Punten ya, ini ada yang belum ngumpul. Saya cek beberapa hari yang lalu masih belum berubah ya, sudah ada 8 orang yang mengumpulkan. Terakhir itu sebelum libur itu Mas Wawan ya yang ngumpul ya, terima kasih sudah mengumpulkan. Nah, ini ada yang belum mengumpulkan nih, ada 4 orang ya, ada 4 orang. Jadi maksud saya barangkali ada yang memang belum mengumpulkan ya, ini tolong untuk dikumpulkan tugas yang keduanya ya, tugas yang keduanya.
Jadi yang pertama kan visioning ya, kemudian tugas yang kedua kan analisis. Nah, nanti yang ketiga itu direction. Saya sudah upload di Edmodo penugasannya, itu waktunya lumayan ya, lebih dari seminggu lah, hampir 10 harian gitu, karena next week nanti saya akan coba ngebahas, melihat yang visioning dan yang analisis. Jadi silakan ngumpul lengkap dulu, ya nanti kita akan coba lihat satu persatu ya, secara cepat lah. Nanti kira-kira apa yang bisa ditambahkan sambil menunggu nanti yang direction-nya dibuat. Yang direction baru saya posting, jadi nanti silahkan dilihat di Edmodo ya. Nah itu ada yang belum ngumpul nih ya, punten yang belum ngumpul, barangkali masih sibuk kemarin ya. Nah kalau sudah tidak sibuk, silakan dikumpulkan. Nah itu saya nggak lock ya, di penugasannya saya nggak lock. Jadi silakan ambil template-nya, silakan diisi ya sebelum minggu depan lah. Sebelum minggu depan berarti hari Selasa gitu ya. Hari Selasa itu kira-kira sudah masuk ke saya tugas 2-nya. Jadi saya dapat tugas 1 dan tugas 2 gitu. Ya, tugas 1 dan tugas 2. Nanti coba saya akan lihat mana yang kira-kira bagus untuk kita bahas. Ya, mudah-mudahan sih semuanya sempat kita bahas ya. Tapi ada barangkali memang waktunya nggak memungkinkan ya, kita akan coba lihat sampel 1 atau 2 yang bisa saya munculkan. Nah, itu yang informasi dari tugas yang kedua ya. Maaf Pak, tugas 2 yang belum mengumpulkan. Nah, yang belum mengumpulkan punten ya, yang belum mengumpulkan karena ada permintaan ya, saya bacakan aja yang belum mengumpulkan. Ini tugas 2 yang belum masuk ya, yang belum masuk. Yang belum masuk itu Dea Anggita, Anissa, Indra, sama Irfan. Ini yang belum masuk nih. Ya, itu yang belum masuk. Jadi 8 udah masuk. 8 udah masuk. Ya, Genesis, Fatur Rohman, Ian Budi, Siti Nurhalisa, Agus Priyatna, Ade Rahmat, dia sama Wawan ya. Mas Wawan udah masuk. Nah, tadi yang belum masuk tuh ya. Mbak Dea, Anissa, Indra sama Irfan. Nah, silakan kalau memang masih ada kesempatan untuk membuat, silakan dibuat dulu ya, silakan dibuat dulu. Nah, ini saya tidak tidak memberikan batas waktu, sebetulnya sih kemarin batas waktunya ya sebelum libur supaya bisa saya evaluasi kemudian bisa kita bahas. Tapi nggak apa-apa, nanti next week kita akan coba bahas karena kita masih punya 4 minggu ke depan ya, masih punya 4 minggu ke depan, ini masih di pertemuan ke minggu yang ke-10 ya. Jadi tolong yang hadir, yang belum mengumpulkan ya, ada Mas Indra, kemudian Irfan, tolong untuk dibuat ya, tugas 2-nya dibuat gitu. Karena ini nanti kalau tugas 2-nya nggak dibuat ya, kita nggak bisa bikin tugas 3-nya, karena itu sambung menyambung ya, saling berkaitan antara tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 ya, dari visioning, analysis sampai di direction. Cukup jelas ya. Ini ada yang nanya gitu, jadi ya saya sampaikan saja. Cukup jelas yang untuk yang belum mengumpulkan ya. Barangkali ada yang mau nanya lagi. Kasih informasinya Pak. Irfan silakan. Iya, terima kasih Pak informasinya. Jadi dikerjakan. Ya, oke ya. Baik ya, thank you ya. Silakan dikerjakan aja lah sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin ya. Nah, ini tadi ada hanya mau yang belum ya, ada tadi ada Dea gitu ya, kemudian Anissa, Indra sama Irfan. Ya, ini Indra sama Irfan kan ada di sini ya, sudah oke nih ya, berarti silakan ya nanti dibuat. Ya dibikin aja lah, tinggal diisi di template-nya ya, masuk-masukkan. Tapi kalau bisa nyambung dengan visioning-nya ya, dengan tugas satunya. Pokoknya kaitkan aja dengan yang di tugas satunya. Gitu, supaya nyambung. Nanti dari tugas 1, tugas 2 baru nyambung ke tugas 3. Ya, ke direction. Baik, nah ini nanti di tugas yang ketiga, ya tugas 1, tugas 2 udah keep ya. Saya anggap ini sudah masuk. Yang belum ya saya anggap sudah oke ya, sudah deal, sudah siap untuk mengerjakan. Nah kemudian ini kita akan coba melihat untuk yang tugas ketiga. Nah saya share dulu di layar Anda ya.
Saya share dulu supaya kita sama-sama bisa lihat. Oke, supaya kita sama-sama bisa lihat. Oke ya, sudah kelihatan di layar Anda ya, sudah kelihatan di layar Anda. Baik, kita akan coba melihat apa sih isi dari tugas 3. Nah, tugas 3 ini isinya nggak susah ya, isinya cuma Anda menuliskan simulasi tahapan direction. Nah, di tugas project yang pertama kan kita sudah bikin tuh ya, sudah bikin bagaimana Anda membuat sebuah tahapan sampai menggunakan SWOT, betul ya? Menggunakan SWOT, analisis SWOT, sehingga kita tahu nih kondisi bisnis kita, kondisi perusahaan kita itu ada di mana posisinya. Betul ya? Oke, jadi kekuatannya apa, kelemahannya apa gitu ya. Kita punya ancaman apa, punya peluangnya apa. Ya, nah ini dibuat ya sudah masuk ke tahap itu. Nah, kemudian tahap berikutnya kan Anda bikin tuh ada visioning, ada analysis, and selanjutnya sekarang kita akan melihat di tahapan yang ketiga yaitu tahapan direction. Sebenarnya tahapan direction ini agak mirip dengan divisioning ya. Kalau kita lihat ini agak mirip divisioning. Jadi nanti muncul lagi tuh visi, value, tujuan, tapi akan lebih konkret. Saudara hati-hati ya, lebih konkret. Jadi kalau di tahap visioning tuh kita baru merencanakan tuh, baru berandai-andai. Nah, kalau sudah namanya direction itu sudah mulai lebih konkret gitu, lebih real. Kalau tempat kerja Anda yang ngangkat dari tempat kerja Anda ya cari. Ya, Pak, perusahaan saya nggak punya visi, nggak punya misi, bikin ngarang visi misinya, udah gitu aja. Ya, jangan susah-susah gitu kan. Kan nggak semua perusahaan punya visi, punya misi. Kalaupun ada punya visi, punya misi, kadang-kadang juga karyawan nggak ngerti visi misinya perusahaan apa. Betul ya? Kadang-kadang ownernya aja nggak hafal, kudu baca dulu. Oh, visinya ini, oh, misinya ini, kan gitu. 17 ya? Ya, karena visi misi itu sebetulnya apa? Sebetulnya adalah sebuah panduan. Gitu. Ya, kalau negara kan punya GBHN gitu ya, garis-garis besar haluan negara. Ya, dulu kan ngetren banget ya, sekarang udah pada nggak ngerti anak-anak sekarang GBHN. Ya, itu tuh merupakan apa? Merupakan panduan mengarah kemana sebetulnya tujuannya. Ya, itu visi. Ya, visi misi strategi itu harus jelas, Saudara. Nanti ada yang kena, ada yang nggak kena dalam real implementasinya, nggak apa-apa. Yang penting kan kita taruh dulu gitu, strateginya perusahaan apa, visinya apa. Ya, oke. Nah, ini template-nya ada. Oke, sekarang tips menyusun visi. Ya, ini saya sampaikan supaya Anda nggak bingung. Nyusun visi. Visi itu kan kadang-kadang bahasanya bahasa surgawi, betul nggak? Ya, ada nggak perusahaan nih di tempat kerja Anda yang visinya itu nggak pakai bahasa surgawi jelek gitu? Ya, visinya. Yang penting perusahaan bisa gaji karyawan, ada nggak kira-kira visinya seperti itu? Yang penting perusahaan nggak tutup, betul ya? Yang penting pelang namanya nggak roboh, kan nggak ada perusahaan visinya seperti itu. Ya, semua visi misi perusahaan itu pasti sesuatu yang baik, ya, karena target yang harus dicapai, betul ya? Visi jangka panjang, misi jangka pendek, itu bedanya, ya. Nah, visi mengidentifikasi kemana Anda akan menuju, Anda mau jadi apa gitu, bisnis kita mau lari kemana, perusahaan Anda tuh kira-kira goals-nya kemana, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu visi. Dan visi itu biasanya ada target waktunya. Itu. Visi, menjadi perusahaan terkemuka di bidang telekomunikasi tahun 2200. Ya nggak apa-apa, pasang aja 2200. Kalau emang target dekatnya nggak tercapai, kan itu visi. Ya, masalah di 2200 Anda masih kerja nggak, itu urusan nanti kan gitu. Dan itu kan visi perusahaan. Ya, kadang ada perusahaan atau organisasi yang visinya itu mundur-mundur. Awal-awal tahun 2020, udah lewat 2020, belum kena visinya, diganti lagi 2030. Udah nyampe 2030, perusahaan masih nggak bergerak, segitu-segitu aja. Tambah lagi 2050.
Udah turun ke anaknya, 2050 belum, turun ke cucunya 2075, terus aja visinya. Ya, percuma visi itu dipasang kalau nggak dikerjakan. Jelas ya visi ya, jadi mengidentifikasi, gitu. Intinya visi. Kalimat pertama visi itu harus yang paling hebat dalam visi itu. Ya, kemudian apa? Mengkomunikasikan harapan, impian, ini example ya, contoh. Ya kalau perusahaan Anda udah punya visi misi ya enak, nggak usah ngarang-ngarang lagi, taruh aja udah. Kayak saya, CIC kan punya visi dan misi, saya juga nggak hafal visi misinya CIC, saudara ya. Dari STEMIC visi misinya apa, ya dulu mah visi misinya gampang, melayani dan terus melayani, masih hafal sampai sekarang. Sekarang kan udah berubah tuh poinnya banyak, nggak hafal saya. Ya visi misinya kudu dilihat dulu, gitu kan. Kalau mau akreditasi baru suruh pada ngapalin dosennya kan. Kalau sekarang mah nggak hafal, nggak apa-apa. Yang penting kan kelihatan tuh di dinding ada visi misi ya, tapi itu memang menjadi apa? Menjadi haluan. Jelas ya? Menjadi inspirasi untuk mencapai terkait hati, semangat, menggerakkan orang, membantu karyawan dan seterusnya lah. Ya. Ini tips untuk menyusun visi. Ya, visi yang mustahil membuat orang tidak semangat. Ya, visi yang ambisius dapat motivasi orang. Visi itu harus yang hebat. Ya, visinya berdasarkan pada real kenyataan. Jangan membuat visi yang terlalu takabur, serakah, yang kira-kira nggak akan tercapai dijadiin visi, percuma. Ya, contoh. Ya, kelas kita baru di kelas Cirebon, belum di Jawa Barat. Ya bikin visinya. Ya, menjadi hotel terkemuka di Cirebon. Udah tulis di Cirebon, jangan di Jawa Barat. Kan visi itu, saudara. Di tahun berapa? 2023. Misalkan. Nanti setelah 2023, rate-nya paling tinggi nih, hotel hunianya paling banyak, ya, gedungnya oke, semua fasilitas, bikin lagi. Ya. Menjadi hotel terkemuka di wilayah Ciayu, Majakuning. Waduh, bersaing tuh dengan Indramayu, dengan Kuningan, kan Kuningan banyak resort-resort yang bagus. Majalengka juga banyak, bersaing tuh. Lah itu visi yang real, ya, berdasarkan pada kenyataan. Gitu. Jadi kalau semut ya jangan bertarung sama gajah, kan gitu logikanya. Namanya juga visi. Jelas ya saudara ya, masa si CIC mau tarung sama ITB kan gitu ya. Sampai kapan juga nggak akan menang kan gitu saudara. Ya, artinya apa? Ya wis visi kita di mana? Jawa Barat, Jawa Barat. Jangan skalanya nasional lah, Indonesia, internasional, terlalu takabur, ya. Jadi bikinlah visi sesuai dengan kenyataan. Ya, kemudian visi harus tahan terhadap waktu dan nggak perlu diupdate. Makanya saya bilang tadi visi itu harus long term, harus jarak jauh, jangka panjang. Jadi nggak bisa, yang penting 2 tahun kalau nggak tercapai ganti visi, nggak bisa. Visi itu harus agak jauh. Ya, setahun strateginya apa, tahun kedua strateginya apa, tahun ketiga strateginya apa, dan seterusnya. Jelas ya? Itu tentang visi. Lah kalau misi apa? Misi itu pernyataan terhadap maksud Anda. Menjawab why. Ya, bukan menjelaskan apa yang dilakukan oleh kita. Klarifikasi bisnis dari sudut pandang pelanggan. Contoh, perusahaan Anda bergeraknya di bidang apa nih? Ya, misinya apa? Ya, memberikan pelayanan yang baik. Wah, gitu kan. Meningkatkan pelayanan yang baik. Ya, dan seterusnya. Oke ya, ini untuk visi dan misi. Ya, silakan nanti dibuat. Kalau nanti Anda punya punya posisi di satu posisi Anda kebetulan sudah ada di top manajemen dan Anda diminta untuk coba kamu pikirkan kira-kira kamu punya visi apa di jabatan kamu sekarang. Waduh. Saya dulu ditanya tuh saudara ya, dulu ya, pernah ditanya pimpinan tuh. Kamu visinya apa? Kamu misinya apa? Saya kasih waktu 1 minggu, nggak cuma sehari. Itu mikir seminggu tuh nggak dapat apa-apa, saudara. Nulis sebaris, 2 baris itu susah sekali. Apa ya visinya? Gitu. Apa ya misinya? Ya, CC belum segede sekarang. Saudara. Nah, ya, jadi memang agak susah, makanya saya coba berikan panduan-panduan. Oke, next ya. Nah, ini template-nya, saudara. Ini template-nya. Template-nya tahap direction ya, seperti yang sudah Anda lihat di
template tugas 1, tugas 2 ya, sama. Isinya adalah visi dan misi. Tuliskan saja. Ya, tuliskan saja. Ini adalah visi sistem informasi, teknologi informasi ya. Saya singkat aja sistem informasi lah ya, karena kan Anda sistem informasi nih. Kira-kira sistem informasi visinya apa? Gitu kan. Kalau di tahap visioning kan bisnis Anda nih. Bisnisnya kan udah ditulis tuh di visioning. Nah, sekarang direction berkaitan dengan apa namanya dengan strategi yang kita akan lakukan dengan berkaitan dengan SI dan T itu kira-kira apa? Ya, dituliskan di sini. Mungkin ada yang bertanya, berapa poin Pak? Nggak usah banyak-banyak. Ketemunya 1 poin, ya 1 poin, nggak apa-apa. Jangan ngarang-ngarang visi terlalu banyak. Ya, bumerang itu nanti, saudara ya. Kan yang namanya visi misi itu harus dikerjakan, bukan cuma slogan yang tertulis. Percuma, ya hanya ditulis saja. Jelas ya? Sama kayak gini, tahun 2021 you punya resolusi apa? Wah, gitu kan. Yang masih jomblo punya calon pendamping hidup. Resolusi kan? Betul ya? Itu kan resolusi, saudara ya. Lah kalau Anda nggak ngapa-ngapain, saudara, sampai habis nanti Desember 2021, tanggal 31 lu masih jomblo aja. Kalau kita nggak melakukan sesuatu, ya harus dilakukan, kan itu resolusinya kita. Ya, 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 Van ya, tenang aja Van, ntar juga ada yang nyantol Van, tenang aja. 2021 nggak tercapai, masih muda, 2022 gitu, Van, tenang aja. Ya Van, iya, yang udah punya jangan resolusi nambah pendamping hidup, waduh, ya hebat pisan ya, jangan ya. Oke, nah ini saya sih apa namanya hanya memberikan template ya supaya Anda gampang gitu kan. Kemudian apa nih ada value-nya ya, isi dengan value yang akan Anda jalankan dalam SI. Ya, apa sih kita mau menjalankan ya apa nih? Ya, kemudian sasarannya ya dan strateginya apa. Gampang lah. Singkat-singkat aja nggak harus puluhan halaman. Pak jadinya cuma 2 halaman, nggak apa-apa. Pak jadinya 1 halaman, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Saya tidak menuntut harus banyak halaman, kan tidak ditentukan ini jumlah halamannya berapa. Yang penting kira-kira poinnya ini. Oke, ya. Sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu. Sok, maka. Ya. Atas nama Anissa bukan bagian kelas kami punten ya, tapi ini masuk ke grup ya, masuk ke grup kita nih. Ya wes ya. Soalnya dia masuk ke grup kita nih, ada nih. Ya, Anissa Fadila nih, saya nggak jelas makanya. Ya, kata saya delete aja lah ya. Ini ada masuk soalnya nih. Tuh, saudara ya. Ada masuk Anissa Fadila. Ini kalau Anda nggak percaya, saya share aja ya. Bentar ya. Bentar saya share dulu nih. Saya share. Nah, kasih share tuh. Bisa share ya. Nah, ini nih. Nih ya. Kelihatan nggak di layar Anda? Kelihatan ya? Tuh, yang belum mengumpulkan tuh. Ya, itu Anissa tuh ada ya, Anissa Indra Irfan. Tuh muncul. Nah, ini kan bukan saya yang invite ya, ini dia yang minta masuk dan informasinya dari Baak gitu. Nah, ini yang sudah masuk nih, yang sudah masuk. Tuh, ya yang sudah masuk ada Genesis ya, Fatur Rahman, Ian Budi, Siti Nurhalisa Agus, Priyatna, Ade, Dia dan Wawan. Ya, Mas udah masuk ya. Oke, ya saya mah fleksibel aja, nggak apa-apa yang penting ada usaha untuk mengerjakan. Jelas ya? Baik, nah itu kira-kira penjelasan yang bisa saya sampaikan. Penugasannya tadi sudah saya set di tanggal sampai tanggal berapa ya? Kalau nggak salah ini minggu depan ya sampai tanggal 18. Ya, penugasannya sampai tanggal 18 tuh, jadi lama banget ya. Untuk yang direction. Silakan. Nah, kalau barangkali nih saudara ya, barangkali ada yang pengen mengedit. Saya pengen ganti sekalian ya, diganti dari tahapan 1, 2, 3 digabung dalam satu dokumen. Gitu. Jadi saya ngoreksinya lebih enak. Ya. Penugasannya jangan via email ya.
pakai Edmodo aja. Saya sudah setting di Edmodo nih. Bentar ya, saya setting di Edmodo nanti supaya Anda bisa lihat. Sudah saya set di Edmodo, ada penugasannya. Silakan nanti bisa masuk ke Edmodo, cari template-nya, download. Kemudian kalau sudah di-download, ya baru Anda kumpulkan nanti melalui penugasan. Tugas Project 3, saya share ya. Saya share lagi ini, tugas Project 3. Oke, kelihatan ya? Nah, nih. Tuh ya, batas waktunya tuh 18 Januari. Ya, 18 Januari. Maksudnya sih supaya saya punya waktu gitu untuk ngerekap tuh. Kan kita kuliahnya Rebo ya. Gitu. Jadi kan Senin masuklah gitu kan. Senin masuk, Selasa saya bisa lihat, kemudian nanti kita bisa share di hari Rabunya. Ya, kelihatan ya? Nanti mengumpulkannya lewat ini aja. Jadi yang tugas 2-nya belum ngumpulin, dikumpulkan tetap di tugas 2. Nih ada ya, ini project tugas 2 tuh di bawahnya ada project tugas 2 tuh ya. Mengumpulkannya lewat sini, jangan yang tugas 3. Tapi kalau yang tugas 3-nya nanti pada saat Anda mengumpulkan ingin dilengkapi, ya Anda pengen mengedit tugas 1 dan tugas 2-nya, nanti masukannya tolong dimasukkan ke tugas 3. Itu ke project yang tugas 3. Kalau yang tugas 2 yang belum masukin dulu. Ya, dimasukkan dulu. Kira-kira. Oke, kelihatan ya? Cukup jelas? Nah, ada pertanyaan lain? Silakan. Tadi Indra udah nanya ya. Udah cukup jelas ya Indra ya? Udah cukup jelas? Oke. Thank you ya. Baik, kalau tidak ada, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Kita sudah 30 menitan ini. Sudah dengan janji saya supaya Anda bisa beristirahat. Ya, karena ini kan masih pada capek, mungkin ada yang dari tempat kerja, ada yang di jalan, mudah-mudahan nggak ada yang di pinggir jalan ya, trotoar gitu tuh. Ada ya, ada yang di pinggir jalan, jangan ya. Oke ya, Pak, maaf mau nanya Pak. Iya boleh, dia. Oke, gimana? Jadi tuh bedanya sama tugas 1 sama 3 tuh apa Pak? Jadi lebih dilengkapin tanya tugas 3-nya Pak. Iya, jadi gini. Kan tugas 1 sama tugas 2 sebagian besar tadi ada yang belum mengumpulkan di tugas 2 ya. Nah, kalau misalkan tugas 1-nya kepikiran Anda pengen mengedit isinya, diedit boleh. Tugas 2, yang tugas 1, tugas 2-nya udah mengumpulkan nih. Ya, diedit boleh gitu. Lah nanti silakan dikumpulkannya jangan di tugas 1, tugas 2 lagi. Digabungkan. Di tugas 3. Digabungkan tugas 1, tugas 2, masukkan tugas 3-nya, kumpulkan di penugasan 3. Itu maksudnya. Ya, kalau yang tugas 2-nya belum ngumpul, kumpulkan dulu, masukin dulu di tugas 2. Jadi saya ngeceknya enak. Ya, karena itu ada nilainya. Tugas 1 ada nilai, di tugas 2 ada nilai, nanti tugas 3 juga ada nilai. Ya, karena itu harus saya laporkan itu nantinya ke prodi. Tugas-tugas siapa yang ngumpulin, siapa yang enggak tuh kelihatan nanti ada penugasannya nih, ada mata-mata gitu. Ya, nggak cuma saya ngasih tugas kemudian tidak dikontrol gitu ya. Ada kontrol ya, ada pengontrolnya. Ya, cukup jelas ya dia ya. Iya, Pak. Oke ya, lebih dilengkapin berarti tugas 3 ya, Pak. Iya, jadi dimasukin aja, digabungin dulu. Kalau kamu pengen bikin dari tugas 1, 2, bikin lagi aja. Langsung tugas 3-nya dibuat, dan satu bundle, satu file, masukin di tugas 3. Gitu. Jadi saya ngeceknya kan enak tuh, tugas 1, 2, tugas 3. Gitu ya. Jangan jadi beban yang berat sekali ya. Ini kan cuma tugas mata kuliah gitu ya. Yang penting dikerjakan aja. Ya, Pak. Yang penting dikerjakan. Saya yakin nih di antara Anda kan ada yang tugasnya sampai malam ya. Saya kadang-kadang kalau jalan-jalan ke CSB tuh lihat dia lagi ada customer gitu ya. Saya gitu. Nggak ngezoom jalan-jalan ke CSB, ngumpet-ngumpet ntar lihat ngajar Bapak di CSB gitu, kelihatan tuh ya dia ada di situ lagi customer. Saya nggak pernah lihat ya Pak. Lihat ya, saya cepet kalau kelihatan wah Bapak nggak ngajar nih gitu ya, pinter baik gitu kan, jalan-jalan kan. Ya itu enaknya jadi dosen di situ ya. Tapi kan gini ya, saya yakin di antara Anda juga ada yang sibuk ya, sama-sama lah ya, mungkin
Genesis juga sibuk, Agus, Irfan, Indra, ya Ade, Ian, Mas Wawan, mungkinnya juga tugasnya banyak. Ya, ngurus keluarga juga ya Mas Wawan ya. Gitu kan, harus pantau keluarga juga, kerjaan juga, ya pasti sibuk ya. Tapi usahakan memang ini menjadi bagian dari kegiatan kita yang memang harus dikerjakan. Kan ini masuk di tahun akhir, ya tahun akhir Anda. Nah, gitu kan. Nah, mudah-mudahan kan ini selesai tahun, berarti ini kan kalian tahun ini selesai kan? Selesai ya? Ini kan 7, 8 kan? Nanti masuk. Iya, Pak. Nah, Siap. gitu. Ya, kayaknya sih, kayaknya ya nanti di semester genap itu udah normal gitu tuh. Ya, wisuda udah boleh offline. Kan enak tuh, Saudara ya. Ini yang sekarang sih masih ketar-ketir, belum wisuda nih. Saudara, yang angkatan di atas Anda nih belum wisuda nih. Bingung ya wisudanya juga apakah online atau boleh offline dengan protokol ketat gitu ya, offline terbatas, nggak boleh ada undangan yang pendamping dan sebagainya. Ini belum terpikir ya, belum dipikirkan. Ya, sampai minggu ini saya nggak tahu ya kalau manajemen sudah mulai rapat-rapat ya, karena saya tidak disertakan ya. Saya nggak tahu, tapi informasinya belum ada informasi apapun terkait dengan wisuda. Ya mudah-mudahan ini dari mungkin berapa ya, kalau ngumpul semua berapa, 12 ya, 12 orang, ini jangan ada yang ketinggalan nih, punten ya. Ya, saya berdoa supaya ini semuanya lancar, selesai skripsi, oke, selesai wisuda. Ya. Karena kan ini perjuangan dari semester awal perjuangannya kan, kelas kuliah malam Iya, itu ya capeknya luar biasa. Hujanan, Pak. Kehujanan, keangin. ya kan, ya tur balik dikerok kan konon ya, gitu kan. Iya, ya itulah, itu perjuangannya ya. Kalau ada perjuangannya itu ada kesannya ya. Kalau kuliah nggak ada perjuangannya, nggak ada kesan. Atau lulus aja nggak enak kuliah itu. Ya, harus ada sesuatu yang dikerjakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, cukup jelas ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ada manfaat yang bisa kita ambil ya untuk Anda, dan juga saya bisa menyampaikan, bisa menyampaikan secara langsung ke Anda semua. Kembali lagi ya, semoga kita dalam keadaan sehat semua, selesai semester ini, nyambung nanti semester terakhir, kemudian skripsi Anda juga bisa lancar ya. Cari objek yang jangan terlalu sulit lah ya, cari objek yang mudah saja, yang sederhana saja, ruang lingkupnya nggak usah terlalu besar ya, supaya nggak bingung mengerjakannya. Baik, saya cukupkan ya. Saya cukupkan. Terima kasih untuk perhatian kehadirannya. Ya, ini saya anggap ini sudah sebagai kehadiran ya, saudara. Jadi bukti kehadirannya dari Zoom ini. Oke, selamat malam. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sehat. Waalaikumsalam. Oke ya, saya live. Terima kasih.